Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini kami akan membahas tentang para wali Allah yang mampu mengubah sebuah benda menjadi emas. Siapa sajakah mereka? Dan bagaimana kisah selengkapnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kami kali ini hingga akhir. Mukjizat adalah sebuah pemberian dari Allah, yang berupa suatu kelebihan atau kejadian luar biasa, yang dianugerahkan kepada para nabi dan rasulnya. Contoh dari mukjizat adalah kemampuan Nabi Musa membelah lautan, Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan, hingga Nabi Muhammad yang mampu membelah bulan. Sedangkan karomah adalah sebuah pemberian berupa suatu kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dianugerahkan kepada para wali atau kekasihnya. Wujud dari karomah sendiri biasanya memiliki sifat di luar logika akal manusia. Sehingga, sangat sulit bagi manusia biasa mampu memiliki kelebihan ini. Seorang wali Allah diberi anugerah karomah dengan berbagai jenis yang berbeda-beda. Ada yang bisa melipat bumi, menghilang, mengetahui hati seseorang, atau bahkan mengubah menjadi benda lain, seperti contohnya mengubah batu menjadi emas. Adapun mengenai peristiwa yang bertentangan dengan alam yang dilakukan oleh para wali kekasih Allah, contohnya mengubah sesuatu benda menjadi emas atau perak, atau yang lainnya. Maka hal seperti itu tiada seorang muslim pun yang mengingkarinya, dan tiada seorang mukmin yang membantah kebenarannya, karena kejadian tersebut berdasarkan kehendak dan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang para kekasih Allah, yang mampu mengubah suatu benda menjadi emas. Berikut inilah kisah-kisah selengkapnya. Kisah Nabi Isa yang mengubah kerikil menjadi emas. Alkisah, pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam dan seorang sahabatnya, bersama-sama berjalan menyusuri tepi sungai. Di tengah perjalanan, keduanya hendak memakan 3 potong roti. 1 potong untuk Nabi Isa, dan 1 potong untuk orang itu. Adapun sisa 1 potong roti lagi untuk disimpan. Namun, sesudah Nabi Isa pergi minum ke sungai dan kembali, beliau mendapati sepotong roti yang tersisa sudah tidak ada. Maka beliau pun bertanya, siapakah yang telah mengambil sepotong roti sisa, yang tadi hendak disimpan? Sahabatnya itu kemudian menjawab, bahwa dirinya tidak tahu. Tiba-tiba, mereka melihat seekor rusa dan kedua anaknya. Nabi Isa alaihissalam menyuruh sahabatnya itu untuk menangkap anak rusa, kemudian hewan itu disembelih dan dimasak. Keduanya pun memakan sajian itu. Sesudah itu, Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anak rusa yang telah disembelih itu hidup kembali. Maka hiduplah ia atas izin Allah Ta'ala. Nabi Isa kemudian bertanya kepada sahabatnya, "Demi Allah, yang memperlihatkan kepadamu bukti kekuasaannya ini. Sekarang, siapakah yang telah mengambil sepotong roti yang disimpan tadi?" Lagi-lagi sahabatnya menjawab, bahwa ia tidak tahu menahu. Akhirnya, mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, sampailah keduanya di hutan belantara. Saat sedang duduk-duduk, Nabi Isa mengambil tanah dan kerikil, kemudian berkata, "Jadilah engkau emas dengan seizin Allah." Tiba-tiba tanah dan kerikil itu berubah menjadi emas. Nabi Isa lantas membaginya menjadi 3 bagian. Beliau berkata kepada sahabatnya, "Untukku 1/3, dan 1/3 lainnya untukmu, sedangkan 1/3 sisanya lagi untuk orang yang telah mengambil roti tadi." Mendengar ucapan Nabi Isa, sontak sahabatnya itu berseru, "Akulah yang sebenarnya mengambil roti itu." Nabi Isa alaihissalam kemudian berkata, "Kalau begitu, ambillah semua bagian emas ini untukmu." Maka setelahnya Nabi Isa berpisah, dan kemudian melanjutkan perjalanan seorang diri. Waktu pun terus berlalu. Orang yang tadinya menjadi sahabat Nabi Isa itu, pada suatu ketika didatangi 2 orang perampok, dan mereka akan membunuhnya. Maka ia pun merasa terancam, dan mencoba bernegosiasi. "Lebih baik kita bagi bertiga saja emas-emas ini."
Mendapat tawaran tersebut, akhirnya kedua perampok itu setuju. Pada tengah hari, perut mereka mulai merasa lapar. Seseorang menyuruh kawannya pergi ke pasar untuk berbelanja makanan. Setibanya di pasar, orang yang sedang berbelanja itu timbul niat buruk dalam dirinya. Ia berkata dalam hati, "Untuk apa kita semua membagi harta emas itu? Bukankah semuanya itu bisa kumiliki dengan mudah?" Orang yang disuruh ini ternyata kemudian berencana jahat. Makanan yang telah dibelinya, kemudian dibubuhi dengan sebuah racun. Tujuannya sudah jelas, agar dua orang yang sedang menunggunya akan mati tanpa ada perlawanan, dan kemudian seluruh harta emas dapat diambilnya, tanpa harus membaginya lagi. Sementara itu, dua orang yang sedang menunggu juga berpikir jahat. Untuk apa kita membagi 3 harta emas ini? Jika ia nanti telah datang, lebih baik kita habisi saja dia. Lalu harta ini kita bagi 2. Saat orang yang tadi diutus berbelanja telah pulang, keduanya pun segera menghabisinya. Sehingga, harta yang ada mereka bagi 2 bagian. Dan karena sudah sangat lapar, keduanya lantas memakan makanan, yang baru saja dibeli oleh temannya yang sudah meninggal tadi. Keduanya pun tak tahu, jika makanan itu telah mengandung racun. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun ikut mati. Setelah kejadian itu, Nabi Isa alaihissalam kemudian berjalan di hutan, dan mengetahui kejadian tersebut. Maka, beliau pun berkata kepada pengikutnya, "Inilah perumpamaan dari dunia, maka berhati-hatilah kalian kepadanya." Kisah tersebut cukup masyhur di kalangan pegiat atau pencinta tasawuf. Dan kisah ini bersumber dari seorang ulama generasi tabi'in, yakni Syekh Wahab bin Munabbih, yang hidup pada tahun 34 hingga 110 Hijriah. Kisah Ibrahim Al-Harawi mengubah pohon menjadi emas. Ibrahim Al-Harawi atau yang dikenal dengan nama Bustanbih, merupakan salah satu di antara orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempunyai makom atau tingkatan tajrid. Makom tajrid sendiri secara singkat bisa dimaknai, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rezeki seseorang tanpa harus bekerja. Dan hatinya tetap tenang ketika tidak ada rezeki yang datang, tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus tekun beribadah kepadanya. Jika seseorang berada di makom tajrid, tetapi malah ia ingin berada di makam yang lainnya, maka hal tersebut adalah sebuah kemerosotan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, keinginanmu bertajrid padahal Allah menempatkanmu pada makom kasb adalah bisikan nafsu yang halus. Sedangkan keinginanmu untuk kasb, padahal Allah menempatkan pada makom tajrid adalah kemerosotan dari cita-cita yang tinggi. Abu Nuaim Al-Asfahani, dalam kitabnya Hilyatul Aulia wa Tabaqat Al-Asfiyah, menyebutkan bahwa Ibrahim Al-Harawi merupakan orang yang pernah membersamai Ibrahim bin Adham dan sahabat dari Abu Yazid. Beliau adalah orang yang sangat dimuliakan oleh penduduk Hirah, akan tetapi beliau tidak nyaman dengan pemuliaan yang dilakukan oleh penduduk Hirah. Sehingga ketika beliau melaksanakan haji, beliau pernah berdoa, "Ya Allah, putuskanlah rezekiku dari harta penduduk Hirah, dan buatlah mereka meninggalkanku." Dan suatu ketika, Ibrahim Al-Harawi tinggal di daerah pedalaman. Beliau tidak makan, tidak minum dan tidak menginginkan apapun, sebagaimana diceritakan oleh Ibrahim bin Syaiban. Bahwasanya Ibrahim Al-Harawi pernah berkata, "Jiwaku merintangiku untuk mendapatkan kedudukan bersama Allah, sehingga aku merasa tidak ada seorang pun di sampingku yang mengajakku berbicara." Mendengar ucapan tersebut, Ibrahim bin Syaiban sontak berkata, "Wahai Ibrahim, kamu melihat Allah dalam batinmu, lalu aku memandanginya." Mendengar ucapan tersebut, Ibrahim Al-Harawi kembali berkata, "Memang seperti itu. Tahukah kamu berapa hari aku di sini tidak makan, tidak minum dan tidak ingin apapun?" "Wallahu alam," jawab Ibrahim bin Syaiban. Lalu Ibrahim Al-Harawi menjelaskan dan berkata kepadanya, 80 hari. "Aku malu kepada Allah jika engkau mengagumi. Seandainya aku bersumpah kepada Allah untuk mengubah pohon menjadi emas, maka Dia akan menjadikannya emas. Sehingga keberkahan penglihatannya adalah peringatan bagiku, dan membuatku kembali kepada keadaanku yang pertama." Dalam sebuah wasiatnya, Ibrahim Al-Harawi juga pernah mengatakan, barang siapa doanya tidak ingin terhalang oleh langit, hendaknya dia menjaga dirinya dari 5 hal. Yang pertama, hendaknya dia menguasai makannya, tidak makan kecuali apa yang diwajibkan darinya. Yang kedua, hendaknya menguasai pakaiannya, yaitu tidak mengenakan pakaian,
kecuali apa yang diwajibkan darinya. Yang ketiga, adalah menguasai tidurnya, di mana tidak melakukan tidur kecuali apa yang diwajibkan darinya. Yang keempat, hendaknya menguasai bicaranya, dengan tidak berbicara kecuali apa yang diwajibkan baginya. Dan yang kelima, adalah hendaknya rendah diri, dengan menjaga keinginannya dan menjaga seluruh anggotanya. Oleh karena itulah, Ibrahim Al-Harawi tinggal di pedalaman dan tidak makan selama puluhan hari. Keadaannya yang berada di makom tajrid, membuatnya tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab baginya, jalan menuju surga itu ada 3. Pertama, hati yang merasa tenang dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ikhlas beramal dengan amalan-amalan sunnah. Sehingga, terbukanya hati dengan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berzikir dan bermunajat membuat orang mampu mendapatkan kemuliaan darinya. Dan bagi penduduk Hirah, Ibrahim Al-Harawi adalah orang yang selalu berinfak setiap hari dan malam, dengan dirham yang dipunyainya. Begitulah para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai berbagai keistimewaan yang kadang tidak bisa dinalar sama sekali. Tetapi apa daya seorang manusia, jika Tuhannya sudah berkehendak. Oleh karena itulah, teruslah berbuat baik dan selalu berdoa, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Kisah Buddha yang mengubah batu menjadi emas. Malam itu, Buddha milik Abdurrahman bin Zaid tak ada di rumah. Padahal, sesuai kesepakatan, ia hendaknya melayani kebutuhan majikannya setiap malam. Keesokan harinya, Buddha itu memberi Abdurrahman sekeping dirham, yang bertuliskan surat Al-Ikhlas. Abdurrahman terkejut dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan dirham ini?" "Wahai Tuan, aku akan memberimu seperti ini setiap malam, asalkan engkau tidak menyuruhku bekerja melayanimu setiap malam," jawab si Buddha kepada sang majikan. Mendapat tawaran menggiurkan seperti itu, maka Abdurrahman pun setuju, dan akhirnya setiap malam si Buddha selalu pergi keluar, dan muncul lagi di pagi harinya dengan membawa kepingan dirham. Beberapa hari kemudian, kawan-kawan Abdurrahman menyarankannya untuk menjual saja Buddha itu. Karena menurut mereka, Buddha tersebut merupakan tukang gali kubur, atau ia juga kerja di tempat lain. Atas dasar informasi itulah, Abdurrahman berniat untuk memantau kemana Buddha itu pergi. Di suatu malam, Abdurrahman melihat Buddha itu melakukan hal yang luar biasa, yakni membuka pintu dengan hanya menunjuknya saja. Buddha itu pun pergi, dan Abdurrahman mengikuti di belakangnya, tanpa sepengetahuan si Buddha. Mereka akhirnya tiba di sebuah tanah lapang, dan di sana si Buddha melaksanakan sholat hingga fajar tiba. Sambil mengangkat tangannya ia berdoa, dan bermunajat kepada Tuhannya. "Wahai Allah yang Maha Besar, aku mohon Engkau memberi balasan kepada Tuanku yang Maha Kecil itu." Seketika, jatuhlah sekeping dirham di hadapan si Buddha. Melihat hal itu, Abdurrahman menjadi sangat takjub, dan ia pun juga melaksanakan sholat. Ia memohon ampun kepada Tuhan, atas prasangkanya kepada Buddha itu, yang sebelumnya ia tuduh sebagai seorang penggali kubur. Ia juga berniat untuk memerdekakan Buddha itu. Setelah sholatnya selesai, ia menoleh ke arah Buddha itu, namun si Buddha sudah tak ada di tempat. Akhirnya, Abdurrahman pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, ia mampir ke suatu bangunan untuk beristirahat. Ia tak tahu di manakah daerah yang sedang ia singgahi saat itu. Tiba-tiba seorang berkuda lewat dan bertanya, "Wahai Abdurrahman, kenapa kamu di sini?" "Aku ada urusan ini dan itu," jawab Abdurrahman. "Apakah engkau tahu jarak dari sini ke rumahmu?" tanya orang berkuda itu. "Saya tidak tahu," jawab Abdurrahman dengan singkat. Orang yang berkuda itu kemudian berkata, "Kamu telah melakukan perjalanan, yang jaraknya sejauh perjalanan 2 tahun, itu pun jika ditempuh dengan kendaraan atau hewan yang sangat cepat. Saranku, lebih baik kamu tidak usah pulang. Tunggu saja hingga malam tiba, maka budakmu akan datang ke sini lagi." Akhirnya, waktu malam hari pun tiba. Si budak datang menemui Abdurrahman, dan nampak dengan membawa wadah yang berisikan aneka makanan. Si budak itu kemudian berkata kepada Abdurrahman, "Makanlah wahai tuanku, aku harap engkau jangan lakukan itu lagi." Tanpa berdikir panjang, Abdurrahman langsung menyantap makanan itu,
sedangkan si Buddha melaksanakan sholat hingga fajar tiba. Setelah itu, sambil menggenggam tangan Abdurrahman, Buddha itu pun merapal doa dan berkata, "Melangkahlah wahai tuanku." Baru saja Abdurrahman melangkah 2 kali, ia sudah sampai di tempat tinggalnya semula. Si Buddha pun kemudian berkata kepada majikannya, "Bukankah engkau telah berniat untuk memerdekakan aku?" "Iya benar, aku berniat akan memerdekakanmu," jawab Abdurrahman. "Kalau begitu, aku akan mengambil hargaku, dan engkau akan mendapatkan balasannya," jawab si Buddha. Maksudnya, Buddha tersebut akan mengambil sesuatu yang akan ia berikan kepada Abdurrahman, sebagai ganti rugi. Si Buddha pun mengambil sebongkah batu, dan ia berikan kepada Abdurrahman. Akhirnya, Abdurrahman memerdekakan Buddha itu. Secara tiba-tiba, batu yang dipegang Abdurrahman itu menjadi sebongkah emas. Ia pun pulang ke rumahnya dengan penuh rasa bingung dan sedih, karena kini ia telah berpisah dengan budaknya itu. Beberapa hari kemudian, banyak orang datang kepada Abdurrahman, yang menanyakan kenapa Buddha itu dijual. Abdurrahman menjelaskan segala hal, yang telah ia alami bersama si Buddha yang soleh itu. Kisah tadi diambil dari kitab Al-Nail Al-Hasis, Fi Hikayat Al-Hadis, karya Syekh Abu Hafs Umar bin Al-Husain As-Samarqandi. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, betapa status sosial itu tak bisa jadi ukuran untuk menilai seseorang, apakah ia dekat dengan Tuhannya atau tidak. Bisa jadi, orang yang di mata manusia terlihat biasa saja atau bahkan hina, namun ternyata ia begitu istimewa di hadapan Allah. Demikian sebaliknya, kemewahan dunia, harta, tahta, dan lain-lain, benar-benar tak ada hubungannya dengan kualitas ibadah seseorang. Pasalnya, yang menjadi ukuran ketaatan adalah hati, bukan atas dasar fisik dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti." Quran Surat Al-Hujurat, ayat 13. Salah satu poin dalam ayat tadi adalah, kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan banyaknya pengikut atau tingginya nasab. Begitu kurang lebih penjelasan dalam tafsir Al-Sa'adi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sungguh, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Walhasil, kemewahan dunia yang dimiliki, memang biasanya menjadi standar kemuliaan ketika hidup di dunia. Namun, itu semua tak menjamin seseorang menjadi orang mulia di hadapan Allah. Hanya mereka yang taat sajalah, yang mendapat tempat mulia di sisinya. Semoga kita termasuk hamba-Nya yang takwa. Kisah Abu Hasan Asyadzili mengubah air menjadi emas. Suatu hari seorang lelaki pergi ke rumah Imam Abu Hasan Asyadzili. Lelaki itu minta kepada Imam Abu Hasan Asyadzili agar berkenan mengajari ilmu kimia, supaya ia mendapatkan emas dan perak tanpa harus susah payah menambang. Kepada lelaki tersebut, Imam Abu Hasan Asyadzili menyuruh supaya tinggal bersama beliau selama setahun. Imam Abu Hasan juga menyarankan lelaki itu untuk lekas berwudu setiap kali hadas, serta mengerjakan sholat sunnah badiah wudu 2 rakaat. Beliau berjanji akan mengajari ilmu kimia bila lelaki itu sudah melaksanakan anjuran tadi. Setelah sempurna 1 tahun, lelaki tersebut pergi ke sumur untuk menimba air. Ketika hendak mengangkat timba, tiba-tiba dalam timbanya terisi penuh dengan emas dan perak. Lelaki tersebut kemudian melaporkan pada gurunya. "Kamu telah mendapatkan ilmu kimia, mendapat emas dan perak tanpa susah payah," kata Imam Abu Hasan Asyadzili. Kisah pemuda yang mengubah tanah menjadi emas. Abu Sulaiman Al-Maghribi adalah seorang yang sangat menjaga diri dari makanan hal haram atau syubhat. Bahkan, karena keteguhannya itu, ia rela bekerja banting tulang dengan mencari kayu bakar di sebuah pegunungan dan kemudian menjualnya. Uang dari jualan itulah yang ia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Baginya, yang penting halal. Pada suatu malam, dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan para ulama Basroh.
3 di antara mereka adalah Imam Hasan al-Basri, Imam Malik, dan Imam Farqad. Dalam kesempatan itu, ia bertanya kepada mereka, "Wahai para imam, saya berharap kalian berkenan menunjukkan kepada suatu hal yang halal, yang saya tak harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Yang saya juga tak akan memiliki beban hutang budi kepada sesama manusia." Mereka pun berkenan. Mereka mengajak Abu Sulaiman keluar dari Tarsus, sebuah kota di Turki, menuju sebuah tanah lapang. Tanah itu banyak ditumbuhi malau, tumbuhan berbunga ungu. Ini adalah suatu yang halal. Kamu tak akan bertanggung jawab kepada Allah. Kamu juga tak memiliki hutang budi kepada manusia, kata para ulama itu. Diketahui, tanaman ini dihukumi paling halal, karena tumbuh di tanah tak bertuan, sehingga siapa saja boleh mengambilnya. Sejak mimpi malam itu, ia selalu mengkonsumsi malau saban hari, bahkan ia melakoninya selama 6 bulan. Hal itu membuat hatinya menjadi semakin sangat tenang, nyaman, dan damai. Bahkan karena begitu tenang dan damainya, ia merasa seakan hidup di surga, tak pernah gelisah dan gundah gulana. Selama itu pula, ia juga jarang ngobrol dengan orang lain. Kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak dan dirasa perlu saja. Pada satu waktu, ia melihat seorang pemuda yang sedang berjalan. Kebetulan ia akan melewati tempat di mana Abu Sulaiman duduk. Tampak dari penampilan fisiknya, pemuda itu terlihat sebagai orang yang sangat miskin. Hal itu membuat Abu Sulaiman merasa iba dengannya. Ia pun berniat memberikan beberapa uang yang ia miliki. Ia merasa tak membutuhkan uang itu lagi. Malau sudah cukup baginya sebagai konsumsi harian. Pemuda itu pun semakin dekat dengan Abu Sulaiman. Terlihat olehnya, mulut pemuda itu komat-kamit merapal sesuatu. Abu Sulaiman segera merogoh saku bajunya untuk mengambil uang. Tanpa disangka, tanah di sekeliling Abu Sulaiman tiba-tiba berubah menjadi emas. Sangat mengkilau, bahkan sampai membuat silau Abu Sulaiman. Kejadian aneh itu membuatnya begitu segan terhadap si pemuda miskin tersebut. Oleh karenanya, ketika pemuda itu lewat di depannya, Abu Sulaiman tak berani menyapanya. Pemuda itu benar-benar terlihat berwibawa. Beberapa hari setelah itu, Abu Sulaiman bertemu si pemuda. Pemuda itu sedang duduk di suatu tempat. Di sampingnya, ada sebuah kantong berisi air. Kesempatan kali itu dimanfaatkan Abu Sulaiman untuk meminta nasihat dan petuah darinya. Tanpa banyak bicara, pemuda itu lantas menumpahkan air yang ada di kantong itu. Air itu pun diserap di hisap tanah. Ia lantas berkata, "Banyak bicara akan menghisap, menghapus, atau menyerap amal-amal kebaikan, seperti tanah yang menyerap air ini. Pergilah, nasihat ini sudah cukup bagimu." Kisah ini termaktub dalam kitab Uyun al-Hikayat karya Ibnu Jauzi. Apa yang dinasihatkan si pemuda kepada Abu Sulaiman agaknya perlu kita renungkan bersama. Banyak bicara akan menghapus amal-amal kebaikan. Dalam berbicara, dan yang lainnya, seseorang hendaknya selalu selektif, mana yang harus diucapkan, dan mana yang harus disimpan sendiri. Selain itu, tidak semua yang kita ketahui harus disampaikan kepada orang lain. Sebagai seorang muslim dianjur untuk meninggalkan hal-hal yang tak ada gunanya. Sebagaimana sabda Nabi, di antara kebaikan Islam seseorang, adalah meninggalkan hal yang tak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Kisah Syekh Haiwah mengubah kerikil menjadi emas. Kisah ini diriwayatkan dari Haiwah bin Syuraih al-Masri, salah seorang wali Allah. Pada suatu hari ia kedatangan seorang pengemis yang meminta-minta kepadanya, sedangkan dia tidak memiliki sesuatu pun yang akan diberikannya kepada si pengemis tersebut. Maka ia mengambil batu kerikil dari tanah dan mengocoknya dengan telapak tangannya. Kemudian ia berikan di tangan si pengemis itu, tiba-tiba batu kerikil tersebut berubah menjadi emas. Kisah Sunan Bonang yang mengubah buah aren menjadi emas. Sunan Bonang merupakan wali yang termasuk dalam jajaran Wali Songo, yaitu penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi, dan nama aslinya adalah Syaikh Maulana Makdum Ibrahim, yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Ibunya bernama Dewi Kondrowati, atau yang dikenal dengan nama Nyai Ageng Manila Putri, dari Adipati Tuban yang bernama Aryo Tejo. Kanjeng Sunan Bonang diperintahkan berdakwah di daerah Tuban, Jawa Timur.
Sunan Bonang terkenal menguasai ilmu fikih, tasawuf, usuluddin, seni, arsitektur, sastra, dan dikenal memiliki karomah kebatinan yang luar biasa. Salah satu karomah yang dimiliki beliau adalah mampu mengubah buah aren menjadi emas. Berikut ini kisah selengkapnya. Peristiwa ini terjadi saat bertemunya antara Sunan Bonang dengan Raden Shahid, atau Branda Lokajaya. Sebelumnya, Raden Shahid merampas tongkat milik Sunan Bonang, hingga beliau terjatuh. "Kenapa kamu tega berbuat kasar kepada orang tua seperti saya?" ucap Sunan Bonang kepada Raden Shahid. "Aku ingin harta untuk saya berikan pada fakir miskin," ucap Raden Shahid. "Niatmu itu sungguh baik anak muda, tapi kamu memakai cara yang salah," kata Sunan Bonang. "Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada pekerjaan yang baik, dan hanya mau menerima amal dari hasil pekerjaan baik dan halal," imbu Sunan Bonang. Raden Shahid terheran dengan pernyataan Sunan Bonang tersebut. "Baiklah kalau kamu butuh harta. Ambillah itu barang halal," kata Sunan Bonang sambil menunjuk dengan tongkatnya ke sebuah pohon aren. Dengan karomah yang dimiliki Sunan Bonang, buah pohon aren tersebut berubah menjadi emas. Raden Shahid terkejut melihat buah aren berubah menjadi buah emas, dan ia lalu berkata, "Engkau jangan berani-berani menipuku dengan sihirmu." Raden Shahid kemudian membaca mantra untuk menghalau ilmu sihir. Namun ternyata, Sunan Bonang itu tidaklah menggunakan ilmu sihir, dan pohon aren itu benar menjadi emas. Raden Shahid keheranan dan langsung memanjat, kemudian pohon bergetar hingga dia terjatuh dan pingsan. Setelah sadar, buah aren emas sudah kembali seperti semula, dan membuat Raden Shahid semakin heran. Raden Shahid kemudian mencari orang tua yang sudah pergi, namun ia tidak mampu mengejarnya. Setelah bersusah payah mengejar Sunan Bonang, akhirnya Raden Shahid berhasil menyusul saat Sunan Bonang, yang sudah berada di tepi sungai. Raden Shahid kemudian meminta untuk dijadikan murid. Sunan Bonang menyanggupinya, asal Raden Shahid melakukan ujian kesetiaan dahulu. Kemudian Sunan Bonang menancapkan tongkatnya, dan memerintahkan Raden Shahid menunggui tongkat tersebut, dan jangan beranjak sebelum ia kembali ke tempat itu. "Apakah kamu sanggup menjaga tongkat ini?" tanya Sunan Bonang. "Sanggup Kiai," ucap Raden Shahid. Setelah peristiwa tersebut, kemudian Sunan Bonang melanjutkan perjalanannya menuju kota Demak. Sunan Kalijaga mengubah batu menjadi emas. Alkisah, Ki Pandan Arang I, yang saat itu menjadi adipati di Semarang, ia sangat menderita karena putri kesayangan menderita sakit lumpuh. Segala ikhtiar telah dilakukan, tapi malangnya semua usaha beliau gagal, dan tidak ada kemajuan. Putrinya tetap lumpuh. Sehingga beliau mempunyai nazar, barang siapa yang dapat menyembuhkan putrinya, akan diambil sebagai menantu. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga memberitahu bahwa di Gunung Gede ada orang yang pandai bernama Rana Wijaya. Ia berasal dari Majapahit. Atas permintaan Ki Pandan Arang I, Rana Wijaya datang ke Kadipaten. Dengan doa khusus, beliau mendoakan sang putri. Dan akhirnya, sang putri dapat disembuhkan. Walhasil, Rana Wijaya kemudian diambil sebagai menantu oleh Ki Pandan Arang I. Pada saat Ki Pandan Arang I meninggal dunia, Rana Wijaya menggantikan mertuanya, dengan gelar Ki Pandan Arang II. Daerahnya maju pesat, rakyatnya pun makmur, termasuk perkembangan agama Islam cukup memuaskan. Namun kemakmuran dan keberhasilan dalam pemerintahannya membuat Ki Pandan Arang II lupa diri. Ia berubah jadi congkak, sombong, dan arogan. Ia selalu mengejar harta, walaupun sudah melimpah ruah. Mengetahui keadaan semacam itu, Sunan Kalijaga datang menyamar sebagai penjual rumput. Dalam kesempatan tawar-menawar, disisipkan peringatan terhadap perilaku Ki Pandan Arang II yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Berulang kali Sunan Kalijaga datang memperingatkan, namun tak dihiraukan. Akhirnya, Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya. Setiap tanah yang dicangkulnya berubah menjadi sebongkah emas, dan diberikan kepada Pandan Arang II. Pandan Arang II sangat heran terhadap kesaktian sang penjual rumput. Setelah diketahui bahwa penjual rumput itu Sunan Kalijaga, maka bersujud dan bertaubatlah Ki Pandan Arang II. Pandan Arang II lalu melepaskan kedudukannya sebagai adipati, dan ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun menyanggupi, dan akan mengajarkan ilmu di Gunung Jabalkat dengan syarat,
perjalanan yang ditempuh tidak boleh membawa harta benda. Setelah bulat tekadnya, Pandan Arang II bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabal Kat. Ada juga cerita yang lain, pada saat Sunan Kalijaga tiba di sebuah dusun, beliau merasa sedih karena rakyat di dusun itu banyak yang kelaparan. Sementara, kepala dusunnya hidup dalam kemewahan dari hasil jerih payah rakyatnya. Kemudian Sunan Kalijaga melihat seorang miskin datang ke kepala dusun. Dia minta dipinjami beras seliter untuk makan anaknya yang belum makan. Namun semuanya tidak didengar kepala dusun, malahan dia berkata, bahwa karung-karung miliknya itu berisi pasir, bukan beras. Mendengar kebohongan itu, Sunan Kalijaga lalu berdoa kepada Allah, agar mengubah semua beras dalam karung itu menjadi pasir. Doa itu pun akhirnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala dusun itu terperanjat dan kaget. Kepala dusun itu lalu segera minta tolong kepada Sunan Kalijaga. "Kanjeng Sunan, tolonglah saya. Kembalikan beras-beras saya yang akan saya jual ini." "Bukannya engkau tadi mengatakan bahwa isi karung ini memang pasir?" ucap Sunan Kalijaga menyindir kepala dusun yang kikir tersebut. "Saya tadi hanya berbohong kepada orang miskin itu, agar ia tidak meminjam beras yang saya miliki," ucap kepala dusun. Sang kepala dusun menyesal dan berjanji akan membagikan beras miliknya pada penduduk kampung. Sunan Kalijaga berdoa semoga Allah mengampuninya dan mengembalikan pasir itu menjadi beras kembali. Allah kemudian mengabulkan doa Sunan Kalijaga. Maka pasir yang ada dalam karung-karung itu kembali menjadi beras. Kemudian kepala dusun itu membagikan berasnya kepada penduduk kampung, termasuk kepada orang miskin tadi. Kisah Sunan Gresik mengubah pasir menjadi emas. Sunan Gresik, atau yang juga dikenal dengan nama Sunan Maulana Malik Ibrahim, adalah salah satu dari 9 wali songo yang terkenal dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Salah satu kesaktiannya yang terkenal adalah melebur pasir jadi emas. Kisah dan pengaruh Sunan Gresik merupakan bagian penting dari sejarah Islam di Indonesia, dan warisan beliau terus hidup dan menginspirasi umat Muslim hingga saat ini. Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim sering dikaitkan dengan berbagai kisah kesaktian yang dianggap sebagai karomah, atau keajaiban yang dilakukan olehnya. Meskipun demikian, penting untuk diingat, bahwa dalam sejarah Islam, fokus utama adalah pada ajaran dan peran Sunan dalam penyebaran agama Islam. Bukan pada kesaktian atau hal-hal supranaturalnya. Salah satu kisah yang populer adalah kemampuan Sunan Gresik untuk mengubah pasir menjadi emas. Dalam cerita ini, Sunan Gresik dikatakan mampu mengeluarkan emas dari genggaman tangannya, atau menyentuh pasir dengan tongkatnya, lalu pasir tersebut berubah menjadi emas. Kisah ini melambangkan keberkahan, dan kemampuan Sunan Gresik dalam memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat. Kisah Sunan Giri yang mengubah pasir menjadi emas. Sebagai keluarga pedagang, Nyi Ageng menyuruh Joko Samudro, atau Sunan Giri Muda, untuk memimpin dan mengawal kapal yang akan berdagang antar pulau. Salah satu pulau atau daerah yang didatangi adalah Banjarmasin yang ketika itu sudah merupakan pelabuhan yang ramai. Diceritakan, bahwa armada kapal dagang yang dipimpin oleh Raden Paku sebanyak 3 buah, dan dipimpin oleh juragan dari Kamboja yang bernama Abu Hurairah. Joko Samudro atau Raden Paku saat itu diperkirakan berusia 23 tahun. Ketika Joko Samudro dan armada kapalnya tiba di Banjarmasin, ternyata daerah ini sedang dilanda paceklik. Penduduk banyak yang kekurangan pangan dan sakit-sakitan. Tidak dijelaskan mengapa paceklik itu terjadi, boleh jadi karena gagal panen, kemarau panjang, atau karena sedang terjadi perang saudara antara Pangeran Tumenggung dengan Pangeran Samudera yang berlarut-larut, yang melibatkan pasukan rakyat dalam jumlah besar. Sehingga, masyarakat tidak mampu membeli barang-barang jualannya. Melihat hal ini, Joko Samudro bukannya menjual barang dagangan, melainkan malah membagikannya secara gratis kepada penduduk yang berhak mendapatkan. Sikap Joko Samudro ini sangat menggembirakan penduduk Banjarmasin. Sehingga, mereka menjadi sangat bersimpati pada Joko Samudro. Mungkin juga melalui cara itu, Joko Samudro sudah mulai mendakwahi atau mengenalkan agama Islam kepada penduduk Banjarmasin. Sebaliknya, para awak kapal sangat khawatir terhadap keputusan Joko Samudro, karena pasti akan dimarahi Nyi Ageng Pinati saat pulang nanti. Awak kapal juga khawatir dengan kapal yang kembali dalam keadaan kosong. Karena, biasanya banyak barang dari Banjarmasin,
terutama hasil bumi dan hasil hutan yang bisa dibawa pulang ke Jawa. Dikhawatirkan, kapal itu bisa oleng dan tenggelam diterjang ombak laut yang ganas. Djoko Samudro kemudian menyuruh agar karung-karung bekas barang dagangan yang dibawa dari Jawa, kemudian diisi dengan batu dan pasir, untuk dijadikan pemberat kapal. Meski berat hati, para awak kapal terpaksa menuruti suruhan anak angkat majikannya itu. Sesampai di kota Gresik, kekhawatiran mereka terbukti. Nyi Ageng marah besar. Tidak saja kepada para awak kapal, tetapi juga ia marah kepada Djoko Samudro. Ia khawatir hal itu akan membuatnya bangkrut. Djoko Samudro berusaha menenangkan ibu angkatnya, seraya menasihati dengan tausiah agama. Djoko Samudro menasihati agar ibunya bersabar dan introspeksi, kalau selama ini terlalu pelit, lupa berzakat dan bersedekah, dan hanya berdagang mencari keuntungan saja. Ibunya kemudian sadar dan bersedia untuk memperbaiki diri. Ia pun mengikhlaskan barang-barang yang terlanjur diberikan Djoko Samudro di Banjarmasin. Namun alangkah terkejutnya ketika ia kembali ke kapal. Dilihatnya, karung-karung yang semula berisi batu dan pasir itu, ternyata telah berubah menjadi bongkahan emas yang bernilai tinggi. Versi lain menyatakan, isinya adalah barang hasil bumi dan hutan yang biasanya dibawa dari Kalimantan, yang kualitas dan jumlahnya jauh melebihi barang-barang yang semula diberikan oleh Raden Paku kepada warga Banjar. Semenjak itu, Nyi Ageng Pinati semakin kaya, dan kekayaannya dipakai untuk membantu fakir miskin, serta untuk kepentingan menyukseskan dakwah Sunan Giri. Ia kemudian menjadi rajin bersyukur dan tidak ragu lagi, bahwa anak angkatnya adalah seorang ulama besar yang memiliki karomah. Djoko Samudro kemudian diminta mengurangi aktivitas dagangnya, dan lebih memfokuskan diri berdakwah. Ia kemudian tinggal di Sidomukti Giri, dan mendirikan pondok pesantren di sana. Selanjutnya ia mempunyai gelar Sunan Giri, dan bergabung dalam lingkaran ulama Wali Songo. Sunan Gunung Jati mengubah bambu menjadi emas. Islam masuk di Nusantara khususnya di Jawa, tak lain karena jasa para wali Allah, atau yang kita kenal dengan Wali Songo. Sebagai bentuk kemahakuasaannya, Allah memberikan mereka karomah untuk mempermudah syiar agama Islam, agar lebih diterima di tanah Jawa ini. Sehingga dengan karomah tersebut masyarakat Jawa lebih mudah mengakui, bahwa para Wali Songo adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan, ada seorang pengrajin pemahat bambu untuk dibuat tempat minuman lahang, dan wadah air minum yang dibuat dari bambu. Lahang adalah minuman tradisional khas Sunda yang terbuat dari sadapan air aren. Minuman lahang ini ditempatkan pada wadah bambu yang sangat besar. Sang pemahat ini bernama Ki Gedeng Pandresan. Saat itu, ia sedang mengerjakan pahatan bambunya sambil ngidung, atau menyanyikan kidung Sunda. Kemudian datanglah Sunan Gunung Jati yang saat itu sedang melintas di tempat itu, dan menyapa memberikan salam. Assalamualaikum. Ki Gedeng Pandresan yang saat itu bukan beragama Islam, tidak mengerti dan hanya diam saja tidak menjawab. Kemudian Sunan Gunung Jati berkata lagi, "Wahai Kisanak, Anda sedang membaca doa apa, sampai-sampai begitu nyaringnya? Begini saja, bagaimana kalau kita saling bertukar? Saya punya doa yang sangat bagus, dan tidak perlu dibaca nyaring, tapi khasiatnya sangat besar. Kalau tidak percaya silahkan dicoba dahulu," ucap Sunan Gunung Jati. "Saya coba dulu. Kalau usaha saya semakin baik saya akan meneruskannya," kata Ki Gedeng Pandresan. Kemudian Sunan Gunung Jati mengajarkan 2 buah kalimat syahadat. Dan Ki Gedeng Pandresan pun bisa menghafalnya, dan mulai membacanya terus-menerus. Selang beberapa saat, terjadi hal yang di luar harapannya. Bambu pahatannya tidak mengucurkan air. Lantas, bagaimana bisa dijual? Ki Gedeng kemudian berkata, "Anda ini siapa? Orang usaha malah dipersulit." "Saya orang Cirebon. Saya bermaksud membantu biar untung," ucap Sunan Gunung Jati. "Untung dari mana? Ini malah tidak bisa dipakai, dan harus buat yang baru lagi. Karena itu saya minta ganti rugi yang harganya 35 sen, kata Ki Gendeng dengan kesal. Kemudian Sunan Gunung Jati berkata, "Kisanak, sifat dari doa itu memang tidak bisa langsung. Tapi kalau mau bersabar, bersyukur dan bertawakal, nanti bisa mendapatkan yang lebih besar. Lihatlah ke dalam ruas bambu itu, nilainya lebih dari 35 sen. Setelah memahami saran dari Sunan Gunung Jati, lalu kemudian Ki Gedeng melihat ke dalam bambu,
dan ternyata isinya penuh dengan pasir emas. Ki Gedeng terpana melihat keajaiban tersebut. Ia langsung sujud syukur dengan penuh hormat, dan langsung mengundang Sunan Gunung Jati untuk dijamu di rumahnya. Lalu Ki Gedeng menyiapkan jamuan panggang ayam untuk Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian memegang ayam panggang tersebut, dan ajaibnya, ayam tersebut hidup lagi lalu terbang menuju kandang. Karena ayam panggang ini hidup lagi dan mengerami telurnya, maka namamu akan diganti menjadi Ki Gedeng Sangkan Urip, ujar Sunan Gunung Jati. Sejak saat itulah, Ki Gedeng masuk Islam dan menjadi murid Sunan Gunung Jati. Kisah ini memberi hikmah, jika kita berdoa kepada Allah dan belum terkabul, maka janganlah berprasangka buruk kepadanya. Jika kita bisa bersabar dan terus berikhtiar, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, atau lebih besar lagi. Kisah Kiai Soleh Darat mengubah batu menjadi emas. Darah perjuangan Kiai Haji Soleh Darat tak lepas dari orang tuanya, yakni Kiai Umar. Dalam sejarahnya, Kiai Umar termasuk panglima perang dari pasukan Pangeran Diponegoro, untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Kiai Umar bukan saja sibuk mengaji dengan para santrinya, akan tetapi juga aktif mengangkat senjata, untuk mengusir penjajah yang menyengsarakan rakyat Nusantara. Begitupun darah perjuangan Kiai Umar, yang juga mengalir dalam diri Kiai Haji Soleh Darat. Mengajar santri tetap istiqomah, tetapi pergerakan melawan penjajah tidak pernah ditinggalkan. Terbukti, santri-santrinya seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari juga sangat gigih dalam melawan penjajah, bahkan sampai masuk penjara. Kiai Haji Soleh Darat bukan saja mengajarkan santrinya ilmu agama, tetapi juga ilmu perjuangan yang sudah mengalir dalam dirinya dari sang ayah, Kiai Umar. Kiai Haji Soleh Darat Semarang merupakan sosok ulama besar pada abad ke-19. Murid-muridnya menjadi ulama besar yang sangat berpengaruh dalam gerak sejarah NKRI. Etos dan semangat Kiai Haji Soleh Darat dalam pendidikan sangat besar, sebesar perjuangannya dalam melawan penjajah. Murid-murid Kiai Haji Soleh Darat akhirnya berjuang dengan lahir batin, untuk lahirnya negara yang bernama Indonesia ini. Para ulama abad ke-19 memang mempunyai darah perjuangan sangat besar, yang terilhami dari Pangeran Diponegoro, walaupun akhirnya pada waktu itu kalah dalam Perang Jawa. Akan tetapi, semangat perjuangan yang dialirkan Pangeran Diponegoro tidak pernah kalah sedikit pun, dari para laskar perjuangan yang pernah bersamanya, termasuk Kiai Umar Semarang. Maka dari itu, pada suatu ketika, Kiai Haji Soleh Darat akan diberi hadiah banyak harta benda oleh Belanda. Pengaruh besar Kiai Haji Soleh Darat menjadi tanda tanya yang dalam diri pasukan Belanda. Hadiah itu untuk membujuk Kiai Haji Soleh Darat agar bisa kompromi, dan bahkan bisa masuk barisan Belanda. Ketika pihak Belanda menawarkan harta sebanyak itu, maka dengan izin Allah, Kiai Haji Soleh Darat mengubah bongkahan batu di sampingnya menjadi emas di hadapan utusan Belanda. Tentu saja, utusan Belanda kaget, takut, dan sesegera mungkin meninggalkan Kiai Haji Soleh Darat. Karomah yang langsung ditampakkan di hadapan Belanda ini, membuat Kiai Haji Soleh Darat makin berpengaruh saat itu. Sehingga, Belanda tidak berani seenaknya dalam mempermainkan rakyat, apalagi kaum santri. Karena karomah yang terlihat ini pula, Kiai Haji Soleh Darat menjadi banyak menangis menyesalinya. Sebenarnya, karomah yang dimiliki itu sangat pribadi, alias rahasia, tidak untuk dipertontonkan. Tetapi kondisi saat itu memaksa Kiai Haji Soleh Darat membuka rahasia kewalian yang melekat dalam dirinya. Kiai Haji Soleh Darat seorang wali yang sangat besar karomahnya, sehingga beliau tidak berkenan karomah itu tampak di hadapan manusia secara umum. Itulah Kiai Haji Soleh Darat. Darah perjuangannya menggelora dalam melawan penjajah. Apapun iming-iming harta dan jabatan, tak pernah membuat beliau tergiur. Kiai Haji Soleh Darat memilih fokus mengajar santri dan berjuang membela rakyat dari penindasan. Beliau tidak mau terkenal, walaupun murid-muridnya menjadi tokoh besar yang berjasa bagi bangsa ini. Kisah Syaihona Holil mengubah batu menjadi emas. Syaihona Holil adalah seorang ulama karismatik dari Pulau Madura. Selain dikenal karena kealimannya, Kiai Holil Bangkalan juga dikenal dengan keistimewaan dan keramat yang dimilikinya. Beliau juga salah satu ulama Nusantara yang sangat terkenal di Mekah. Diceritakan, pada saat itu setiap memasuki bulan haji, Kiai Holil Bangkalan selalu memberangkatkan orang-orang untuk menunaikan ibadah haji.
Orang-orang tidak mampu diberangkatkan ke Mekah oleh Kiai Holil Bangkalan. Paling tidak terdapat 10 hingga 20 orang yang diberangkatkan setiap tahunnya. Orang-orang heran kepada Kiai Holil, dari mana beliau mendapatkan untuk biaya ongkos mereka berhaji. Mengingat, pada waktu itu mencari uang sangatlah sulit, karena negara Indonesia sebagian masih dikuasai oleh penjajah Belanda. Akhirnya, ada seorang yang merasa iri dan benci kepada Kiai Holil Bangkalan, dan kemudian memfitnah beliau. Kiai Holil lalu dilaporkan ke polisi atas tuduhan memalsukan uang. Tidak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap dan memenjarakan Kiai Holil Bangkalan. Kejadian aneh mulai terlihat ketika Kiai Holil Bangkalan diinterogasi oleh para polisi. Polisi berkata kepada Kiai Holil, "Kiai Holil, saya memanggil Anda karena ada yang telah melaporkan, dan berkata bahwa Anda telah memalsukan uang," kata polisi kepada Kiai Holil. "Saya tidak memalsukan uang, dan hal itu tidak benar," jawab Kiai Holil Bangkalan. "Anda setiap tahun memberangkatkan orang naik haji, terus Anda dapat uang dari mana?" sanggah polisi yang merasa curiga. "Yang memberangkatkan mereka naik haji bukan saya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Kiai Holil Bangkalan. Sambil berkata demikian, Kiai Holil Bangkalan menunjuk sebuah batu dengan tangannya. Subhanallah, dengan izin Allah, batu itu seketika berubah menjadi emas murni 24 karat. Polisi tersebut terbelalak, melihat kejadian aneh menakjubkan di depan matanya itu. Sampai-sampai, ia tidak bisa berkata dan berucap. Kiai Holil juga menunjuk batu yang lain, dan seketika batu itu pun juga berubah menjadi emas. Melihat emas berserakan, para polisi Belanda itu saling berebut mengambil batu yang tadi berubah menjadi emas. Polisi pun akhirnya sadar, jika Kiai Holil Bangkalan itu difitnah. Dan pada hari itu juga, Kiai Holil dibebaskan dengan hormat. Itulah kisah kesaktian dan karomah Syaihona Holil Bangkalan, yang dapat mengubah batu menjadi emas 24 karat. Habib Abdul mengubah isi karung menjadi emas. Suatu sore, seorang bangsawan Bugis dari Makassar bertandang ke Bangil. Ia menghadiahkan sebuah peti dari emas berisi kayu gaharu, dan sejumlah uang yang banyak untuk Habib Abdullah. Sebelum menerima hadiah, Habib Abdullah bertanya, "Apakah di daerahmu ada orang yang berhak menerima sedekah?" Bangsawan itu menjawab, bahwa di wilayahnya masih terdapat orang fakir miskin. Maka Habib Abdullah kemudian meminta, agar hadiah itu dibagi-bagikan saja kepada fakir miskin di Makassar. "Alhamdulillah, kami di sini dalam keadaan mampu," ujar Habib Abdullah, seraya beliau menunjuk sebuah karung penuh uang emas. Setelah melihat keadaan yang mengagetkan itu, maka sang bangsawan Bugis itu pun segera mohon maaf, dan berjanji melaksanakan amanatnya. Habib Abdullah memang dikenal sangat dekat dengan fakir miskin. Setiap bulannya, beliau selalu membantu sekitar 70 keluarga miskin di daerah rumah beliau. Demikianlah kisah-kisah luar biasa dari para kekasih Allah, yang diberikan kelebihan mampu mengubah suatu benda menjadi emas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.